Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali bersama saya Basom SPD MPD, Guru Pengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal Bimbingan Komputer SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur ya. Kita ada di materi inti, jadi silakan simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Nanti setelah ini kita akan lakukan post test dengan menggunakan aplikasi Quizzes ya. Makanya di-download dulu aplikasinya di Play Store agar nanti pada saat kuis itu tidak akan terjadi hang atau error ya. Kemudian bagi siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir, maka dianggap bolos atau alpa. Makanya diingat-ingat selama lebih kurang beberapa menit ini ya, kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Dan sekali lagi absensi penting ya, yang belum absen di grup absen WA silakan absen. Kemudian simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Terus bertanya juga kalau nggak ngerti di kolom WA atau di kolom komentar atau di grup WA. Kemudian diakhiri dengan post test. Setiap pertemuan kita akan lakukan post test ya. Post test ini digunakan agar para siswa benar-benar memahami atau menguasai materi kita. Yang tidak post test dianggap tidak mengikuti pembelajaran ini alias alfa atau dianggap membolos ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Meskipun kita belajar secara online, tapi tetap harus standby belajar di rumah ya. Boleh di rumah siapa aja boleh, tapi intinya tidak boleh kemana-mana. Baik, nanti kita akan, untuk yang ingin tahu lebih jauh atau bertanya-tanya seputar Microsoft Office PowerPoint juga bisa hubungi WA saya di nomor HP dan WA di 082375499576 atau di 081179035676. Kelas 12 masih membahas mengenai Microsoft Office PowerPoint, program presentasi yang memang luar biasa, menjadi nomor 1 dan menjadi acuan program-program presentasi yang lain ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyisipkan tabel atau table ya. Dulu sempat saya singgung sedikit, tapi kali ini kita akan belajar secara maksimal, secara full version. Jadi ini menu icon yang ada di Office, yaitu menu table ya, atau menyisipkan table atau tabel kita mengatakannya. Nah, nanti untuk menyisipkan tabel, nanti di sini ada menu insert table ya. Ada kotak-kotak di atas, ini ada kegunaannya. Terus di bawahnya ini ada insert table, draw table, Excel spreadsheet, ini juga ada kegunaannya. Makanya simak terus penjelasan saya. Yang pertama, ini ada yang ini dulu ya. Nah, yang insert table ini. Ini kalau kita lihat, ini ada kotak-kotak. Kotak-kotak ini digunakan untuk membuat tabel tapi secara manual ya. Kalau kita taruh di sini terus ke kanan, ke kiri, ke bawah, nanti maka akan muncul misalnya 8 kali 7 tabel. Berarti ada 8 kolom, ada 7 baris. Biasanya sih begitu. Kemudian kalau untuk yang insert table, di bawahnya ada menu insert table, ini digunakan untuk menyisipkan tabel, tapi nanti dia ada khusus ya, berapa kolom, berapa baris. Draw table itu nanti akan membuat tabel secara manual. Excel spreadsheet kita diminta untuk menyisipkan tabel yang ada di Microsoft Excel. Nah, ini dia contoh kita membuat tabel manual. Ini di sini ada kolom ya, ada kotak-kotak. Jadi di klik insert table, ditaruh, nanti geser ke kanan terus ke bawah ke kiri. Misalnya ini ada 8 kali 7 tabel. Berarti tabel yang akan kita buat ini ada 8 kolom, ada 7 baris. Ini kalau mau membuat manual ya. Terus juga ada yang pakai menu insert table. Nah, ini kita diminta ada pertanyaan number of column. Ini diminta berapa banyaknya kolom. Kolom itu yang vertikal, yang begini ya. Kalau yang row itu baris, yang horizontal. Jadi berapa kolom, berapa baris. Ini contohnya ini 5 kolom, 2 baris. Setelah itu kita klik OK, maka nanti otomatis akan muncul tabel baru dengan jumlah 8 kolom, 2 baris. Kemudian di sini ada menu layout. Ini layout, ini apa nih? Ini desain ya. Oke. Pada saat kita membuat tabel itu nanti akan muncul secara otomatis itu ada menu layout sama menu desain atau menu desain atau menu layout. Karena diawali dengan desain, maka kita cek dulu menu desain itu seperti apa ya. Nah, ini menu desain yang muncul setelah kita menggunakan atau juga kita mengaktifkan tabel ya. Di sini ada ini yang atas ini versi yang kecil, yang panjang full, yang bawahnya ini aku potong jadi 2 biar kelihatan lebih besar dan biar bisa dipahami di monitor handphone atau juga di monitor komputer atau tabletnya para siswa ya.
Nah, di menu desain ini digunakan untuk mendesain tabel. Jadi tabel itu biar lebih menarik, biar lebih bagus, perlu kita desain. Di sini ada table style option, ada table styles atau model tabel. Di bawah di sampingnya lagi ada menu board art style sama draw borders ya. Kemudian selain menu menu desain juga ada menu layout. Menu layout ini untuk mengatur tata letak si tabel itu sendiri. Di atas ini, yang paling atas sendiri ini adalah yang paling atas sendiri itu tabel secara utuh. Di bawahnya ini, ya, yang sini ini tabel yang sudah saya potong, saya zoom, saya perbesar. Di sini nanti kita akan bertemu dengan menu tabel, ada row and column. Kita urusan dengan tombol kolom dan baris. Kemudian di merge cell kita menggabungkan tabel. Ada cell size, ukuran sel, kemudian di bawahnya ada juga alignment, table size, sama arrange ya. Jadi lumayan cukup banyak di bagian menu yang ini. Mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan secara maksimal ya. Oke, kalau begitu kita balik lagi di menu utama. Kita akan segera praktekkan bagaimana sih caranya kita menyisipkan tabel mulai dari nol ya. Oke, langsung saja kita masuk ke kemana nih? Kok ada dua ya? Oke, mungkin ini kita hapus dulu satu. Nah, sekarang gimana? Oke, sip. Kita masuk dulu ke aplikasinya. Cek dulu, oke, masuk ya. Aplikasi yang ini maksud saya, yang ini. Nah, ini tadi saya sudah membuat contoh. Ini sekarang kita delete aja tabelnya. Kita buat untuk tabel ya. Ini layarnya karena 4:6, saya buat layarnya yang widescreen biar luas. Jadi nanti bisa ditampilkan secara full. Kalau kita tampilkan nanti seperti ini. Nah, jadi di belakang saya full layarnya gitu. Enggak 4:3. Kemudian kita buat slide baru. Nah, di sini kita akan coba sisipkan tabel. Kita buat one by one ya. Misalnya di sini kita klik menu insert. Ini insert ini. Kemudian klik tabel. Nah, ini tadi cara yang manual. Taruh sini. Misalnya saya geser ke kanan ada 6 kolom, berapa baris. Tinggal tarik ke bawah. Ini nggak saya klik ya, ini cuma saya geser aja. Setelah itu diklik, maka secara otomatis muncul tabel baru dalam lembar kerja kita. Kita buat lagi tabel yang terbaru. Kita hapus placeholdernya biar kelihatan bersih ya. Insert tabel, kita pilih insert tabel. Nah, di sini muncul berapa kolom. Misalnya saya buat mau 7 kolom. Number of rows berapa baris, saya buat 8 baris. Setelah itu saya klik OK, maka secara otomatis sudah muncul tabel baru juga yang ada di slide kita. Kita buat slide baru, kita hapus ininya, placeholdernya, insert. Nah, ini yang draw table ya. Draw table itu kita membuat tabel tapi secara manual. Kita klik, kemudian kita taruh dalam lembar kerja. Ini kursornya berubah menjadi seperti pena. Kita klik, tahan, tarik, lepas ya. Nah, setelah kita klik ini, maka di atasnya langsung muncul menu desain sama layout. Nah, di sini kita bisa menambah dan mengurangi tabel yang kita miliki ya. Misalnya saya mau bikin kolomnya. Kita pilih klik draw table, klik tahan, tarik. Klik tahan, tarik. Jadi ini membuat tabel secara manual. Yang saya maksudkan ini seperti ini. Draw tabel diklik. Aduh. Suka ini ya, memang dia ini memang suka error kalau sudah satu begini. Coba kita blok, oke. Kita buat tabelnya. Jadi kalau cara yang ini memang kadang agak sedikit repot ya, karena ya memang kita buatnya dari nol, dari satu-satu gitu. Lebih susah.
Untuk cara yang ketiga ini saya memang paling nggak suka banget ya pakai tabel yang model ginian. Tapi yang jelas caranya udah tahu seperti itu gitu ya. Oke, kita anggaplah sudah membuat tabel di sini. Nah, untuk memasukkan data-datanya kita tinggal masukkan aja di dalamnya nomor, nama, alamat misalnya, kelas, nomor HP, misalnya nomor WA. Nah, kalau kolom yang seperti ini mau kita besarkan kecilkan tinggal klik aja ujungnya, klik tahan tarik lepas. Klik tahan tarik lepas gitu. Memang sangat gampang bikin tabel di Office PowerPoint ini. Kemudian kita cek di sini ada menu desain ya. Desain ini dipakai untuk merubah model tabel. Ini tabelnya tadi warnanya hijau, sekarang kita buat warna kuning atau warnanya kita sukain apa. Kemudian ini bordernya, ini kan bordernya warnanya kalau kita tampilkan seperti ini. Pinggirnya putih-putih ya, mau kita kasih warna merah juga bisa. Caranya tinggal di blok aja. Kemudian masuk menu desain, di sini ada border. Kita pilih all border, maka sudah berubah seperti ini tabelnya. Di menu desain lagi apa ya yang bisa kita perbuat ya? Dari samping sini deh. Header row. Ini kita klik atasnya jadi seperti itu. Total row kalau di bawah. Kalau banded row itu biasa di tengah diselang-selingin ya. First column, last column, atau ini tinggal diklik lagi table style option. Kemudian ini untuk ngatur-ngatur model-model yang tadi. Klik bawahnya nih semakin banyak dan ya modelnya semakin banyak. Mana yang disuka. Kita mau blok, kita kasih border juga bisa warna hitam. Kemudian di sini ada shading ya. Shading ini digunakan untuk memberi arsiran. Misalnya yang atas ini kan warnanya hijau, kita blok, misalnya kita kasih shading warna kuning. Nah, maka sudah warna kuning. Tulisannya kan nggak kelihatan di blok, masuk menu home, kita kasih warna misalnya hitam. Tuh, sudah berubah. Suka-suka kita ya. Kemudian ada menu border. Menu border ini kalau kita mau kasih garis pinggir, misalnya kita mau kasih garis yang ini di tengah. Oh malah hilang ya. Kemudian ada word art style. Kalau mau dikasih word art, dulu kemarin kita sudah belajar juga word art style. Ini mungkin hanya ditambahkan saja. Misalnya tabel apa gitu. Misalnya di sini blok. Jadi tulisannya begitu. Kalau mau dirubah semua di blok aja. Word art style, dia akan merubah tulisannya dalam tabel ya. Tuh seperti itu. Kemudian di desain ini ada warna tulisan, warnanya warna apa, ini udah kita pelajari juga. Mau warna merah boleh. Ini garis pinggir mau dikasih warna apa atau ditebelin juga boleh. Nah, terserah kita. Ini arsirannya mau dikasih glow atau kasih apa juga bisa, tapi nggak semua bisa terpakai. Ada shadow kalau mau dikasih bayangan. Dan ini ketebalan garisnya, misalnya ini mau kita buat tabel garisnya yang tebal banget nih. Klik tahan tarik lepas tuh. Jadi dia lebih ini ya, lebih besar garisnya. Tuh, lebih besar. Ada garis hitam. Kemudian di sini ada draw table. Ini kalau misalnya kita mau bikin tabel baru lagi di dalamnya, tapi mau kita kasih satu lagi. Misalnya di sini kita klik tahan tarik. Waduh, kegedean guys. Kegedean banget ini. Aduh. Ya memang kalau bikin tabel ini kita satu harus paham betul dengan tabel ini. Dan kita nggak bisa asal pencet asal ini gitu ya. Kita buang dulu deh. Nah, kita blok dulu.
Harus sekali-sekali, nggak bisa sekali dua. Kalau enggak dari awal aja, dari sini di blok semua. Aduh, ya kalau kita nggak tahan ya klik aja, ini udah selesai sih sebenarnya. Tapi kan kita sambil sambil berlatih ya, jangan baper ya. Oke. Kemudian kalau eraser ini digunakan untuk menghapus tabel. Misalnya tabel ini nggak kita pakai, kita hapus. Ini dihapus, maka dia akan hilang tabelnya. Bisa nggak jadi, ya udah hapus aja, dihapus aja begini. Pakai menu desain, ada erase-nya. Oke. Kemudian di sini ada menu layout. Menu layout ini digunakan untuk satu, yang ini, insert above. Kalau misalnya kursornya kita taruh sini, misalnya kita kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kasih garis lah, aduh kebanyakan. Misalnya gini, di sini di menu layout ya, yang atas ini digunakan, yang ini merah ini untuk menghapus tabel. Kalau yang ini insert above, kalau kita klik maka di atasnya akan disisipkan ya. Ngekliknya 2 kali ya berarti 2. Kalau insert below, misalnya di angka, kita sekarang ada di posisi angka 4 ya. Kemudian kita klik insert below, maka di bawahnya akan disisipkan baris baru. Kalau insert left berarti di sebelah kirinya disisipkan tuh lembar kerja baru. Kalau di sini right, maka nanti di sebelah kanannya akan disisipkan. Mau berapa kali nyisipin? Kalau klik 2 kali maka 2 kali akan muncul kolom baru. Kita kembalikan lagi. Oke. Kemudian di sini ada merge atau split. Misalnya di sini kita mau merge antara nomor dan nama, kita blok. Ini kita merge yang ini, merge cell. Tuh. Kalau ini misalnya contohnya gini, di bawah nomor ini kita buat nomor HP, di bawahnya ada nomor HP dan WA gitu ya. Kita buat desain ini, kita sisipin ke bawah. Aduh kebanyakan. Nah, nomor HP WA-nya di bawah. Kita kasih misalnya di sini nomor kontak. Kita buat merah aja, kita aja nomor kontak. Nah ini kita blok, merge layout, merge cell. Nah, ini. Maka jadi satu dia. Yang ini di blok, kasih aja yang ini jadi satu. Udah selesai. Kemudian ini nomornya di blok, masuk layout, merge cell, blok, merge cell, merge, jadi dia menjadi satu ya. Ini biar pas ke tengah-tengah di blok, masuk layout, pilih ini. Kalau kurang pas ya tinggal di klik, tahan, geser kiri. Digeser-geser aja seperti biasa. Angkanya juga gitu, kalau mau dibuat rata tengah ya tinggal di blok, menu layout, buat rata tengah, besaran kecilin aja, geser ke atas bisa. Ini contoh membuat tabel ya, ada menu layout sudah semua. Nah kalau split cell ini digunakan untuk membagi kolom atau baris. Misalnya nama ini mau kita bagi 2, tinggal diklik dalam tabel, di blok, masuk split cell, udah dibagi 2 ya. Misalnya di sini kita buat nama panggilan, nama asli dan nama panggilan gitu. Kita berarti harus buat tabel lagi di atas ini. Kita split cell. Aduh. Kita bagi 2. Nah, aduh sampai sana.
Nanti tunggu dulu lagi bikin video. Kemudian di bawah nama ini kita buat lagi. Nah, di sini kita kasih nama asli. Sampingnya panggilan misalnya ya. Nah, jadi biar kita bisa mengaturnya. Nah, ini contoh merge cell dengan split cell. Contoh kasusnya seperti itu. Jadi agar lebih sesuai dengan tabel yang kita inginkan. Kita intip dulu berapa menit. Oh, 21 menit ya. Oke, kalau gitu sudah cukup lama penjelasan saya. Nanti takutnya waktunya nggak cukup untuk post test. Tapi yang jelas menu-menu ini digunakan untuk melakukan perubahan terhadap tabel ya. Ini ada tag direction. Kalau kita pakai, dia tulisannya akan ke atas atau ke bawah. Ini ke atas namanya, atau misalnya nomornya ini bisa ke atas. Seperti itu. Kalau mau dibuat ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini ada cell margin, kalau mau dibuat margin, tapi ini standar aja. Ini ketinggian tabel, udah kita atur tadi ya ininya. Udah bisa sendiri kita atur manual, tapi kalau kita mau atur secara secara otomatis bisa dari sini di menu layout ini ketinggiannya. Atau dipendekin, tinggal atur-atur aja tuh. Kemudian ini legend, kalau mau ratanya rata kiri, atau kita buat rata kanan, atau rata tengah, atau rata kanan, atau rata middle di tengah, middle center ya, legend middle top, middle, nah di sini bisa, dan lain sebagainya. Aduh, bentar. Legend, klik dulu tabelnya legend center. Sudah selesai. Itu saja materi kita hari ini. Kalau ada beberapa tombol yang nggak menyala, ini berarti dia tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan ya. Baiklah para siswa kelas 12 IPA IPS SMA Negeri 1 Melinting, demikian tadi materi kita, dan jangan lupa habis ini kita akan melaksanakan post test. Jadi silahkan download aplikasi Quizizz-nya, kemudian diinstal ya, disiapkan. Nanti akan saya kasih linknya di grup WA atau juga di grup absen atau juga grup pembelajaran daring. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV, saya Bastomi SPD MPD Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bimbingan Komputer undur diri. Terima kasih. Kita langsung ke menu Quizizz ya atau post test. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu and bye bye. Jangan lupa ya post test.